Oke, kita live. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan live hari ini dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Nanti bareng sama Cici Jenny. Beliau adalah salah satu pekerja di industri film Indonesia. Sebentar. Anin. Sambil nunggu Cici Jenny gabung dan juga nunggu teman-teman yang lain gabung. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram hari ini. Ada Senja, ada Mbak Melda. Mbak Melda ini kalau tidak salah di Paris ya? Di Paris nih, apa kabar di sana? Gimana kondisinya Mbak Melda during COVID-19 ini? Ada juga Intan, ada Gapsri. Thank you. Nah, ini dia Cici Jenny. Ci, sambil nungguin teman-teman gabung semua di Instagram live kita, aku mau informasikan nih, hari ini kita bakal sharing seputar pekerja film gitu. Sebentar ya, oke. Kenapa sih kita harus ngobrolin itu? Sebenarnya nggak ada alasan kuat sebenarnya, karena saya sendiri memang bukan dari industri perfilman juga gitu, tapi yang pasti dari industri kreatif. Dan ngobrol yuk itu selalu memberikan tema-tema yang ya macam-macam, gak cuman seputar industri halal aja, tapi juga industri kreatif yang lain yang sekiranya bisa kita diskusikan sama-sama, dan siapa tahu bisa memberikan insight buat yang ikutan live, ikutan nonton juga, nanti boleh tanya-tanya juga. Oke, sebelum aku live barengan sama Cici Jenny yang sudah standby di sini sebentar. Oh, katanya kalau di Paris udah unlockdown. Wah, alhamdulillah. Mungkin nanti next bisa sharing juga nih sama Melda ya. Kalau di beberapa negara Eropa saat ini memang kondisinya udah mulai kondusif. Terutama juga kalau di Asia, Jepang ya, yang harus kita banyak apresiasi. Karena sebetulnya buat kita new normal, mungkin buat orang Jepang sebetulnya sesuatu yang biasa aja, karena mereka sehari-harinya juga udah menjalankan hidup sehat, menjalankan hidup bersih, lingkungannya juga bersih. Terus juga mereka memang tidak terbiasa berjabat tangan ya, mereka biasanya membungkukan badan gitu. Jadi sebetulnya social distancing buat mereka itu hal yang biasa, jadi cepat banget. Oke, kayaknya aku bakal langsung invite Cici Jenny di sini buat ngobrol-ngobrol. Jadi aku kenal sama Cici Jenny ini udah hampir berapa tahun ya? Oh, lama deh, dari 2012 aku itu lulus 2001, berarti 2002. Dari 2002. Jadi 2002 aku kenal beliau, dan kita tuh sama-sama teman main. Jadi dulu tuh zaman saya di Bandung sering banget mampir ke kosannya cuma untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Dan yang paling penting nih, Cici Jenny ini dari dulu sampai sekarang adalah teman makan bakso saya. Kita langsung gabung aja sama Cici Jenny. Oh iya, minal aidin wal faizin buat semua. Mohon maaf lahir batin, sampai lupa saya mengucapkannya. Hai Ci. Hai. Lagi di rumah aja nih. Iya, di rumah Mohon terus. maaf lahir batin ya Ci. Sama-sama. Selamat Lebaran. Aku Selamat juga nggak Lebaran, mudik Neng nih, Temi. di rumah aja di Depok. Ini pasti kamu kaget ya, tiba-tiba di WhatsApp, Ci, lagi ngapain? Oh, oh. Besok live yuk. Kamu pasti Ditanya bingung lagi kan? ngapain nih, Neng Temi? Kok nggak tahu? Gue di rumah aja. Takutnya kalau lagi ada apa gitu. Enggak, Karena di rumah sebenarnya Ci, wae. jadi tuh gue punya program di rumah wae gitu. Jadi selama ya kan kita sekarang harus produktif itu dari rumah nih. Jadi selama di rumah aja tuh kayak
ada beberapa aktivitas, salah satunya tuh live Instagram yang niatnya sih pengennya obrolannya tuh berfaedah gitu, nggak cuman live terus kayak ngapain ya gitu. Akhirnya aku bikin lah namanya Ngobrol Yuk. Nah, si Ngobrol Yuk ini temanya tuh macam-macam. Jadi yang pertama waktu itu aku ngobrol sama temenku yang dia di London. Dia tuh punya apa namanya ya, social movement gitulah buat orang-orang di Zanzibar, Afrika gitu. Terus ngobrol yang kedua, ngobrol sama Teshina, dia founder dari Hijab Fest Indonesia. Nah, yang ketiga mending hebat-hebat. Kamu juga hebat dong, Ci. Nah, yang ketiga ini tuh aku pengen ngobrol sama Cici karena kenapa kepikiran? Karena tuh sebenarnya salah satu industri yang bener-bener apa ya, kerasa banget, terdampak banget di COVID-19 ini tuh adalah industri kreatif gitu. Maksudnya mungkin kan orang ketika berpikir industri kreatif mungkin kepikirannya oh iya UMKM misalnya kayak gitu ya, jualan ojol gitu. Kadang suka agak lupa ada banyak industri lain yang ternyata juga ikut terdampak. Misalnya salah satunya adalah si industri film ini. Nah, kalau misalnya bicara soal si industri film, lagi-lagi mungkin kalau saya juga kayak orang awam, karena kan yang kelihatan di depan layar aja nih, Ci, ya taunya pokoknya bintang filmnya Dian Sastro, Nicholas Saputra gitu ya, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Lupa bahwa di belakang apa sebuah produksi itu melibatkan banyak banget Yang cantik-cantik tim juga. gitu, tim kreatif di dalam. Yang cantik-cantik juga tentu saja. Kayak gue. Gitu. Nah, makanya pengen ngajakin Cici ngobrol. Sebenarnya ini agak relate sih sama industri yang saya geluti juga gitu di bidang media yang salah satu dedikasinya tuh untuk fashion. Nah, Ci mungkin bisa cerita dulu. Sebenarnya aku juga sebenarnya pengen nanya ini, cuman ketika ketemu kan kita selalu heboh membahas bakso ya, Ci ya. Jadi kita nggak pernah ngobrolin hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi gue juga pengen tahu dulu tuh pertama kali Cici itu bisa jadi seorang penata busana aka fashion stylist di film tuh tahun berapa dan gimana sih prosesnya, Ci? Sebenarnya gue pertama kali syuting itu tahun 2003, tapi nggak langsung jadi penata busana. Tahun 2003 itu masuk pertama kali itu di produksi dokumenter. Waktu itu jadi Astrada. Jawa kayaknya keren ya, Astrada ya, asisten sutradara. Padahal sebenarnya karena tim dokumenter itu kan, tim dokumenter tuh kebanyakan tim kecil. Jadi sebenarnya gue tuh membantu sutradara, misalnya dari persiapan, bikin naskah untuk narasi, terus mengatur jadwal, kayak gitu. Sementara di lokasi juga banyak banget random yang dilakukan, karena emang kita timnya sedikit, paling sekali berangkat ke pelosok Indonesia, misalnya paling cuma 6-7 orang. Gitu. Nah, baru tahun 2007 gue masuk jadi penata busana gitu. Dan kalau misalnya mau tanya gimana caranya tuh ya? baru 2007 gimana caranya masuk ke industri film, banyak kan suka nanya kayak gitu. Ya sebenarnya karena di industri film Indonesia itu tidak memperlakukan rekrutmen, jadi emang harus punya koneksi atau dari pertemanan atau dari koneksi networknya gitu. Sebenarnya gue juga latar belakang film apa sih, Ci? Ada FTV dulu nggak langsung film. Nah terus gue juga bukan berlatar belakang sekolah film atau sekolah desain, sama sekali enggak. Ya emang pure terjun ke sini karena emang cita-cita dari kecil pengen kerja di film, walaupun belum tahu apa waktu itu, belum ngerti kan. Nah cuman memang tertarik dengan film dan busana. Cuman kuliahnya emang juga bukan itu. Kita kan sama-sama di Unpad ya. Jepang. Iya, di Jepang. Benar. Ya tapi rada nyambung saeutik lah ya, baca skenario, membaca sastra juga ya. Iya, maksudnya mungkin ini bisa bercanda, cuman dari pemahaman membaca skenario, menerjemahkan sebuah cerita, interpretasi itu kepake lah ya, ilmu gue sedikit-sedikit gitu. Oke. Jadi sebenarnya Cici itu pertama kali terjun ke industri disebutnya apa sih kalau gitu? Kalau bukan film berarti kan kayak tadi FTV itu ya, Ci ya? Enggak, itu sebenarnya semua 2003. Kita tetap bilangnya film ya, karena
meliputi semua produksi film, baik dari film layar lebar, iklan, FTV, sampai sinetron kita sebut saja masuk dalam kategori produksi film atau syuting gitu. Walaupun sebenarnya film ada layar lebar, ada film pendek atau film iklan atau apapun yang kayak gitu. Gue juga bukan cuma di film dulu. By the way teman-teman, dulu juga kayaknya Cici sering juga iklan-iklan gitu ya? Iya, cuman beberapa tahun belakangan emang lebih fokus ke film layar lebar. Gitu. Oke. Nah teman-teman yang baru gabung, hari ini tuh kita ngobrol santai aja sama Cici Jenny. Beliau adalah salah seorang pelaku perfilman Indonesia sebagai penata busana. Nah ini menarik, kenapa? Karena mungkin nggak banyak orang yang terlalu menaruh perhatiannya pada profesi ini di dalam sebuah proyek film. Mungkin mungkin nggak terlalu familiar lah ya kalau di Indonesia. Kalau misalnya kita nonton film-film Hollywood gitu, taruhlah kalau film kolosal kayak The Lords of the Rings gitu-gitu kan, bener-bener kostum-kostumnya grande, habis itu pasti gokil sih, itu pasti persiapannya luar biasa. Terus kalau film-film drama pun yang memang kayak The Devil's Wears Prada misalnya, kan itu bener-bener fashion banget. Dan di industri film Hollywood tampaknya kalau aku ngelihatnya tuh ada ada perhatian yang sudah mungkin udah mereka lakukan sejak lama sih, perhatian yang cukup besar gitu, bahwa penata busana atau profesi ini tuh sangat penting juga gitu dalam sebuah produksi. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, Ci, dari Cici terjun di 2007, film besar gitu, sampai hari ini. Sebenarnya kalau bisa cerita progres perhatian dari industri film itu sendiri ke profesi penata busana di film itu gimana sih, Ci? Kalau di Indonesia ya, sebenarnya gini, pertama kali dulu mungkin gue harus jelasin bahwa apa sih fungsi kostum atau wardrobe untuk film ya. Mungkin udah ada beberapa yang tahu, mungkin ada yang belum, karena gue perlu menyampaikan ini karena ada beberapa, bukan hanya orang yang baru kenal, temen sendiri pun banyak yang nyangka kerjaan gue tuh cuman pakein baju artis gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya cuma mix and match doang, iya ketemu sebentar kan ya kita nggak mungkin dong ngobrol panjang kayak gini. Jadi paling gue cuma bilang iya gue pakein baju artis, tapi sebenarnya pekerjaan lebih dari itu. Karena kalau misalnya kostum kan atau wardrobe itu untuk membantu supaya cerita ini jadi lebih kuat gitu lewat baju-baju atau elemen apapun yang menempel di badan yang untuk memperkuat karakter dari tokoh dan adegan, scene dan cerita gitu. Makanya kenapa ini jadi penting, karena wardrobe atau kostum itu salah satu elemen yang bisa bercerita juga, bukan cuman sekedar pasang baju di pemain atau aktor gitu. Emang ya dia bagian dari cerita, bagian dari kisah itu sendiri gitu, bagian dari hidup. Jadi nggak bisa dipisahin gitu ya? Nggak bisa dipisahin gitu. Nah, makanya kenapa itu jadi penting. Nah, cuman mungkin orang mungkin banyak penilaian juga, kalau film Indonesia kok kostumnya gitu-gitu aja. Nggak juga ya, kita juga punya banyak kostum desainer yang bagus, kita juga punya banyak film yang dengan kostum desain dan wardrobe yang bagus dan emang kelihatan itu digarap dengan serius gitu. Nah cuman memang kebanyakan kalau gue sendiri pelaku di industri ini ya jujur emang nggak bisa semua produksi film seperti itu karena ada keterbatasan budget dan waktu. Gitu. Balik lagi ke itu. Oke. Gitu Ya, tapi sekuat itu fashion tuh koreksi ya kalau aku salah ya. Dulu tuh pas boomingnya Ada Apa Dengan Cinta, itu dengan kaos kaki panjang sebetis, terus dengan baju SMA-nya gitu, itu tuh betul-betul booming. Dan itu memang waktu itu aku kuliah semester 1 ke semester 2 gitu. Itu kayak rata-rata hampir semua anak-anak SMA pun akhirnya melakukan hal yang sama, mengikuti gitu. Berarti kan punya bisa jadi trendsetter, kekuatan mempengaruhi gitu. Berarti segitu dahsyatnya juga ya, Ci ya. Iya.
secara fashion juga bisa bikin jadi sebuah tren baru gitu dari sebuah film atau sinetron atau bahkan iklan atau film pendek. Nah, cuman kalau kostum atau wardrobe di film kan lebih dari fashion itu sendiri. Seperti yang tadi aku bilang, emang dia memberikan penekanan pada karakter dan cerita gitu. Nah, kan nggak semua produksi film bajunya fashionable. Ada misalnya kita cerita tentang kampung atau action atau kehidupan sederhana atau kehidupan sehari-hari kan tidak harus fashionable. Yang penting kan bajunya mewakili karakter dan cerita. Nah, cuman seperti Neng Temi bilang ya benar juga, kayak misalnya ada juga kayak fashion statement, misalnya kayak di film Devil Wears Prada kayak gitu, atau ada di film-film kolosal yang mungkin ini film sejarah, misalnya kayak Maria Antoinette itu kita udah tahu misalnya itu film periodik sejarah kan tahun sekian gitu, tapi kita juga bisa lihat fashion pada saat itu seperti apa sih, dan dikasih penekanan juga waktu itu sama kostum desainernya gitu, bahwa dia fokusnya bercerita di kehidupannya si tokoh ini ya, termasuk dengan gaya hidupnya juga gitu, bukan hanya cerita yang berjalan gitu. Jadi ya, mungkin kalau yang kayak itu kayak tadi Cici bilang penekanan ke cerita, kayak misalnya contohnya kalau yang booming sekarang kayak kemarin tuh Dilan misalnya ya tahun 90. Otomatis si penata busana ini mesti berpikir tahun 90 tuh apa sih yang lagi tren. Ya harus gitu riset ya. Riset. Kecuali misalnya gue gitu atau kostum desainernya emang pas tahun 90-an itu memang pas remaja ya. Lumayan agak gampang lah karena kita tahu. Nah, kalau misalnya prosesnya sendiri nih, Ci. Misalnya nih kalau sebuah film kan tadi ya kita nggak bisa sama ratakan lah. Misalnya ada satu produksi ini ternyata memang cost budget untuk penata busana, wardrobe-nya sendiri ini oke, misalnya gitu. Nah, yang kalau yang ini biasa aja, yang ini ternyata cukup pas gitu, pas-pasan misalnya gitu. Tapi kan sebetulnya prosesnya cukup sama gitu. Misalnya dari menerima, biasanya tuh si penata busana sendiri tuh akan menerima skenario, kemudian pasti ngebedah juga gitu ya, Ci ya, skenario. Iya, benar. Ceritain dong misalnya flow-nya tuh gimana sih sebenarnya? Iya, pertama dari awal pasti kita menerima skenario, karena skenario itu kayak kitab ya buat semua pembuatnya gitu, semua yang terlibat. Jadi kita baca, kita interpretasikan, terus masing-masing departemen nanti presentasi gimana sih interpretasi kita sama skenario itu yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya gue harus mempresentasikan gambar atau desain atau reference bajunya kayak gimana, sama sekalian dengan warnanya seperti apa, karena ini nanti ada hubungan dengan teknis dan karakter lagi, ada color palette, ada color tone yang memang harus kita patuhi gitu. Nah, setelah itu kita presentasi, nanti gue ada meeting juga dengan sutradara, dengan art director, bahkan dengan DOP atau biasa kita sebutnya kameramen ya. Padahal sebenarnya bukan kameramen, itu cinematographer. Itu untuk masalah teknis kayak warna. Nah, terus setelah itu ya ini gue cerita pendeknya aja karena nggak 1 jam nggak cukup sebenarnya kalau mau cerita banyak. Nah, setelah itu ya nanti kita masuk ke provide, jadi pengadaan. Misalnya semuanya udah disetujuin. Nanti kita tuh kan bisa dikatakan hampir tiap minggu kita meeting ya, meeting full team atau meeting one on one atau meeting antar departemen. Itu nanti setelah semuanya disetujuin, gue mengadakan baju itu. Jadi baju itu tuh bisa diadakan dengan cara dijahit, dibeli, atau bahkan dari sponsor atau dari rental. Nah, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang kalau gue ceritain Iya, semuanya. ternyata pendek yang kita bayangin gitu ya. Karena ada proses, ada proses pengukuran, ada proses fitting, ada proses fitting kedua lagi. Setelah kita lihat hasil fitting pertama, mungkin ada yang kurang cocok, harus ada koreksi atau penambahan kayak gitu. Pernah nggak sih, Ci, misalnya nih ya udah jadi nih semua gitu, udah di set, udah segala macam, terus taunya tuh nggak di approve gitu, atau misalnya ternyata nggak dipakai itu? Pernah, iya. Wadaw. Pernah, karena kalau syuting itu syuting tuh dinamis ya. Jadi emang kita pasti udah ngerencanain semua dengan matang gitu dari awal. Nah, cuma ya karena ini kerja besar,
yang kerja banyak, elemennya juga banyak. Jadi termasuk elemen luar ya, misalnya kayak ada cuaca atau ada lokasi yang misalnya ada trouble atau apa ya, atau pemainnya sendiri misalnya ada trouble apa atau di set ada apa ya, itu kita harus apa kompromi gitu sama situasi gitu. Misalnya bajunya nggak jadi dipakai atau ternyata pas masuk di set itu bajunya kurang bagus atau kurang cocok, walaupun sebelum syuting kita udah melakukan syuting test cam dulu. Itu tuh kayak ya kayak syuting test cam tuh kayak kita ngetes dulu lah syuting. Ini belum hari syuting days ya. Nah tapi karena saking dinamisnya itu bisa ada kejutan-kejutan tuh di lokasi pada saat kita syuting. Nah itu misalnya itu ternyata bajunya apa nggak cocok atau ternyata kesempitan atau ini walaupun sudah fitting dulu ya, atau bajunya tiba-tiba robek kena paku di set, itu gue pernah ngalamin. Oh, waduh. Nah, jadi ya bisa tiba-tiba diganti atau harus melakukan perbaikan secepatnya, atau kadang-kadang ada scene yang di delete. Jadi waduh, itu kesel sih. Enggak, sekarang enggak ya. Maksudnya sekarang enggak ya. Mungkin dulu awal-awal waktu gue itu disebel karena udah disiapin. Misalnya udah disiapin dan sepenuh hati. Tapi kalau sekarang ya karena udah biasa, udah bisa lebih nerima kan. Jadi sini di delete, ya udah berarti nggak dipakai. Paling cuman ya lucu-lucuan aja kayak, oh gila udah gue siapin nggak dipakai gitu. Cuman kalau kayak misalnya ya kan kita nggak tahu ya kalau namanya bekerja sama dengan bintang-bintang besar tuh kan pasti bukan hal yang mudah juga. Pernah nggak misalnya kayak lu nggak mau pakai baju ini kurang gitu? Pernah nggak sih? Ada nggak sih? Pernah. Ada juga. Pernah tapi sedikit ya. Lebih banyak yang baik, lebih banyak yang kooperatif. Kooperatif ya. Gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ketemu yang gitu ya berarti kita juga harus bisa approach gitu, bisa ngomong gimana aja kenapa ini harus dipakai gitu, kasih tahu gitu. Biasanya sih mau iya ya. Biasanya akhirnya apalagi kalau pemain baru mah ya udahlah ya, yang penting kepakai gitu. Gitu Ci. Kalau sekarang kan memang industrinya lagi berbeda nih gitu. Apa namanya, kondisi perfilman Indonesia sekarang lagi freeze. Kemarin juga aku lagi iseng gitu, terus sempet ngecek salah satu Instagramnya. Wah, ada Om Boris Bokir, katanya Oma. Iya, babaturan. Caper dia mah, biarin aja, cuekin. Biarin aja. Tadi juga ada yang komen katanya, oh ternyata serumit ini katanya menyiapkan wardrobe-nya. Tadi apa namanya, industri itu kenapa nggak kebaca ya? Iya, tadi udah nggak baca. Kan goceh wae urang mah. Jadi itu kemarin aku sempat lihat Mas Rako tuh sempat share tentang kondisi ke depan new normal bla 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 lah gitu. Si studio di tempat di Cinnamon nanti itu bakal ada barrier, terus ada cabin apalah segala macam gitu. Nah, selama stay at home gitu di rumah aja, kegiatan Cici sendiri ngapain sih, Ci? Atau mungkin ada bocoran sebenarnya tuh bakal kapan sih kita tuh bisa syuting lagi, back to normal lagi gitu kalau di industri film? Kalau bocoran kapan syuting lagi ya nggak tahu ya. Maksudnya belum sebenarnya kan sebenarnya selama masa pandemi ini udah 4 bulan ya, hampir 4 bulan di rumah. Terus sebenarnya ada 2 project yang on hold gitu. Kita ya harusnya mengerjakan 2 project, cuman karena lagi pandemi, lagi lockdown, jadi emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada beberapa produksi yang sudah menelpon dan bilang mungkin akhir Juni, tapi ya belum pasti juga. Ketika saya tanya pastinya kapan, ya nggak bisa jawab pasti juga. Cuman iya gitu. Rencananya sih akhir Juni atau awal Juli, tapi ya emang nggak bisa tahu karena kan situasi juga sebenarnya di realitanya nggak bisa dipastikan kan. Gitu. Dan emang kalau yang Temi nanya gue ngapain aja ya di rumah, biasanya orang ngapain? Gue tidur, sapu ngepel, enggak, sapu ngepel, masak, nyiram tanaman, ya selayaknya. Selayaknya penghuni rumah, rebahan kalau semuanya sudah selesai gitu. Netflix, ya benar. Main HP, sama aja lah ya. Sama aja. Habis mau ngapain lagi? Iya benar.
Kalau gitu. apa namanya, aku pengen ngobrol lagi tuh tadi agak menarik tuh soal persiapan sebuah produksi gitu kayak Ci ya. Hmm. Tadi kan penata busana tuh ternyata tadi juga sampai ada yang komen nggak sesimpel yang kita Hmm. bayangkan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau ya saya juga nggak tahu juga nih apakah apresiasi terhadap para pelaku industri film itu sendiri saat ini seperti apa. Sebenarnya salah satu trigger trigger saya juga buat bikin live ini tuh kebetulan beberapa hari lalu di salah satu grup ekonomi kreatif tuh ada sempet share ada salah satu asrada yang lagi sakit gitu, yang lagi Hmm. sakit dan ada apa teman-teman untuk membantu si asrada tersebut. Nah, akhirnya tuh jadi terpikir sebetulnya kan kalau dengan kondisi seperti ini sama seperti halnya event. Orang-orang yang di event atau di film mereka akan mendapatkan ibaratnya income kalau proyeknya berjalan gitu Hmm. kan. Hmm. Sementara kalau misalnya proyek itu tidak berjalan, otomatis income-nya ya tadi ada yang postpone Hmm. mungkin karena Hmm. produksinya belum terjadi. Hmm. Nah, akhirnya tuh banyak yang berpikir tuh, oke kalau misalnya bintang besarnya mereka sudah punya tabungan banyak misalnya, Hmm. tapi kayak kru, kemudian tim produksi lain yang Hmm. mungkin mereka belum punya banyak tabungan, akhirnya Hmm. tuh banyak hal yang apa ya kemarin pun jadi diskusi gitu, oh ternyata tuh industri film di Indonesia pun tuh banyak hal yang mesti dibedah nih, baik Hmm. itu untuk kesejahteraan timnya itu sendiri. Nah, kalau yang Cici Jenny alami dari 2007 sampai sekarang tuh sebenarnya kalau kayak asuransi misalnya ya, asuransi kesehatan atau keselamatan misalnya saat syuting itu tuh sebetulnya diberlakukan setiap produksi atau masing-masing aja sih Ci kalau untuk pelaku Hmm. atau pekerja film. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ngomong tema besar, masalah kesejahteraan dan Mhm. keselamatan kru dalam produksi itu mungkin sebenarnya bukan itu terlalu besar ya. Hmm. Terus bukan kapasitas gue untuk ngomongin, cuman ini gue ngomongin berdasarkan uh, uh, referensi pribadi ya. Ya. Maksudnya apa yang gue alami. Nah, emang kalau asuransi itu asuransi pribadi, jadi tidak Hmm. kita belum seperti karyawan kantoran lah atau Mm-mm. karyawan korporasi gitu yang memang Mm-mm. begitu tanda tangan kerja itu sudah harus ada beberapa benefit gitu kan Mm-mm. seperti Mm-mm. asuransi. Nah, kalau Mm-mm. di kerjaan gue sih nggak ada. Tapi Mm. misalnya dari ini cuman gue cuman skala-skala gembel aja ya. Misalnya dari 10 Mm. produksi enggak. Dari 20 produksi gue pernah ngalamin misalnya satu pakai asuransi gitu. Jadi jarang Mm. sekali sebenarnya. Mm. Pernah juga. Cuman itu Pernah, tapi belum jadi sedikit, standarnya gitu belum jadi ya, Ci ya. standar. Itu biasanya Oh. emang orang produser ini memang sudah concern gitu dengan Mm. masalah kesejahteraan dan keselamatan kru. Tapi Kru. kalau misalnya ketika kita syuting, ini hampir semua produksi kayak gini ya, ketika kita Mm-mm. syuting lalu ada kru jatuh sakit itu biasanya ditanggung sama produser, sama produksi. Mm. Misalnya diantarkan ke rumah sakit, terus di konsultasi ke Perawatannya dokter, iya perawat itu biasanya dibayarkan, walaupun hitam putihnya tidak ada tidak ada. gitu. Tapi itu Tapi kalau ini lagi produksi ya. kalau lagi produksi gitu, Mm. cuman ya memang kalau untuk standarnya belum ada gitu. Gue Mm. berharapkan Mm. sih nanti ada Kedepannya ya, gitu Ci ke ya. depannya Oke. karena emang Mm-mm. pekerjaan kami ini kan working hours-nya panjang. Ya. Jam kerjanya panjang, terus beban kerjanya juga berat. Mm-mm. Uh, uh, nggak gampang membuat film itu nggak gampang. Iya, iya. Mm-mm. Mungkin belum banyak yang tahu. Ada beberapa kali saya terima anak magang, mereka biasanya kaget. Oh, kok begini sih? Mereka bilang, oh kalau Mm. kita lihat BTS, oh kok kayaknya fun. Iya, di mereka lihat video-video behind the scene, misalnya TV atau di Mm-mm. YouTube. Mm-mm. Ya, kelihatannya fun, tapi kan BTS itu paling cuma 30 menit. Sementara kita kan Mm-mm. syuting bisa berbulan-bulan. Nah, Iya. ada banyak sekali yang harus dikerjakan gitu. Ada Mm. banyak sekali tanggung jawab, ada tekanan-tekanan juga gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. memang nggak gampang. Nah, itu tuh Mm. bisa berpengaruh ke fisik
gitu, bisa bikin Kesehatan sakit, ya. ya kesehatan, Iya bener juga sih. gitu. Iya sempet sempet ini sih sempet lihat salah satu artikel dan malah kalau nggak salah tuh Iko Uwais juga sempet mention ternyata Hmm, memang suasana syuting di luar sama di mm-mm. Indonesia tuh jauh berbeda dari Beda. working hour-nya Mm-mm, gitu dan iya. lain-lain. Ya semoga ke depan inilah ya semakin baik lagi. Nah, Iya, cuman tapi sekarang kalau udah ada sekarang udah udah ada ada juga. beberapa sih produser walaupun masih sedikit, tapi gue sih Mm, cukup senang karena udah mulai ada perubahan. Jadi yang dulunya mm, nggak ada, sekarang udah ada beberapa produser yang mereka apa udah mikirin jam kerja, mm, udah mikirin mm, apa eh, iya kesehatan lah, mm, kesehatan mm, mm, kru mm. gitu. Dia mikirin oh mereka harus cukup tidur gitu. Jadi Apalagi ini nih dengan kondisi new normal ini katanya juga begitu ya, Ci. Katanya nggak boleh lebih mm. dari berapa jam Iya, kan bekerja heeh, dan heeh, lain-lain. Oh ini gitu. bagus juga sih. Iya. Ada yang menarik nih, Ci. Jadi mungkin aku juga sempat hadir di beberapa apa tuh namanya rilis film gitu ya. Hmm. Terus ketemu sama teman-teman pelaku atau timnya itu tuh sebenarnya Hmm. orangnya kayaknya itu lagi. Terus juga Prilly pun pernah pernah sharing sebenarnya tuh di Hmm. industri film tuh SDM-nya tuh masih itu lagi Hmm. tuh teh gitu. Hmm. Orangnya tuh Hmm. masih sama-sama aja. Sebenarnya apa sih yang bikin apa ya penyebutannya baik itu regenerasi mungkin atau Hmm. kenapa kok bisa kekurangan SDM di industri film padahal kan sebenarnya pasti banyak banget gitu. Tadi ya kalau di Hmm. rekrutmen ibaratnya di open rekrutmen tuh kayak pasti banyak banget. Tapi kenapa timnya tuh kayaknya orangnya ini lagi gitu Ci. Kenapa tuh kira-kira Ci? Sebenarnya gue nggak terlalu mengerti kenapa sih. Hmm. Karena emang kan mungkin ini bukan bagian gue kan, jadi kayak Mm-mm. gue nggak terlalu mengerti kenapa. Cuman mungkin eh, mungkin karena industri kita juga belum menjadi industri yang besar, besar dan apa eh, gimana sih ya apa industri film Indonesia kan bukan kayak Hollywood, bukan kayak Bollywood, belum Mm-mm. belum belum kayak Mm-mm. Korea Selatan misalnya Mm-mm. yang emang industrinya besar dan apa eh, cukup untuk dijadikan apa tempat untuk menggantungkan hidup misalnya. Jadi Mm-mm. memang gue selalu bercanda sama teman-teman bahwa hanya orang-orang berani yang jadi kru film di Indonesia atau orang-orang Mm-mm. nekat karena apa kita yaitu belum punya standar apa belum punya standar pekerjaan kita harusnya dilakukan seperti apa sih misalnya seperti misalnya di karyawan kantor gitu belum punya Mm-mm. asuransi belum punya eh, ini sebenarnya luas banget ya karena mungkin Mm. pendeknya industri kita belum sebesar itu jadi mungkin makanya kenapa krunya apa itu aja gitu karena Mm. misalnya di pengalaman gue banyak yang datang magang Mm-mm. mahasiswa Mm-mm. dengan apa resume skill organisasi yang panjang dan bagus tapi Mm-mm. begitu begitu mereka masuk ini kan sebenarnya kerja tim ya film Mm-mm. jadi Mm-mm. tapi begitu mereka masuk kayaknya mana tuh list panjang katanya punya skill organisasi gitu kebanyakan mereka kaget dengan Mm-mm. cara kerja jam kerja dan betapa beratnya Harus syuting itu cepet segala iya macem harus gitu ya. cepet iya karena kita kan syuting itu diburu-buru waktu Mm. bukan Mm-mm. diburu, maksudnya kita harus on schedule gitu. Karena Mm. gue baru paham time is money itu ketika gue kerja di film, kerja di persyutingan ya. Karena Mm. emang setiap waktu itu kan dihitung gitu. Mm. Setiap hari itu Mm. ada uangnya gitu. Jadi emang kita nggak Mm. bisa sembarangan. Nah itu biasanya Mm. shock. Jadi mungkin emang belum banyak yang mau karena eh, ya gitu. Kalau industrinya juga Mm. belum Mm. Belum ya belum belum mantep gitu menjanjikan. belum Ya, ya. menjanjikan bukan Belum hanya dari mapan gitu ya, segi Ci ya. pendapatannya iya tapi Ya. dari segi sistem kerja Hmm. gitu Jadi jangankan sebenarnya kru bukan ya bukan pemain juga skillnya kan ya. Mm-mm. iya skill gue rasa uh, Banyak pasti yang bisa, cuman banyak yang mampu dan mau belum iya tentu gitu ya, Ci. iya karena pertama karena industri kita masih segini jadi emang harus ada cinta dulu harus ada cinta Suka dulu gitu. ada passion dulu ada suka dulu nah kalau misalnya kita nggak punya cintanya nggak punya passionnya terus misalnya cuma mau uangnya aja atau cuma mau kelihatan kerennya doang ya itu sih Hmm. gampang mental gitu Hmm. karena Oke. ya gitu deh Mm, 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 gitu mm, mm.
Kalau produksi yang paling mungkin dari pengalaman Cici selama ini ada hampir 30 film ya Ci yang Hmm. digarap. Kalau boleh sharing, ada nggak satu atau mungkin dua film apa yang Cici tuh ngerasa dari persiapannya cukup matang, terus prosesnya cukup pas gitu. Tuh film apa Ci dari pengalaman selama ini? Kalau semua serba sempurna nggak ada ya. Maksudnya yang Hmm. tadi Neng Tem sebutkan kan itu kayaknya persiapannya matang, terus pas syuting Mm-mm. nggak ada. Cuma mungkin gue pernah mengerjakan film periodik di Balik 98, Kolosal. Mm. Filmnya Mhm. besar, terus eh, ya pemainnya banyak, mulai dari pemain utama sampai extras. Extras itu Mhm. figuran by the way. Eh, banyak, jadi Mhm. terus periodik pula based on sejarah yang terjadi Ya. pada saat itu hanya 15 tahun yang lalu. Kita syuting tahun Mm-mm. 2013, Mhm. itu tahun 98 kan kejadiannya. Ya. Jadi sebenarnya hanya 15 tahun bedanya dari kejadian itu ke kita memproduksi filmnya. Nah, cuma ada banyak juga perubahan, misalnya kayak di seragam tentara, polisi, karena Mhm. tahun 99 itu kan ABRI jadi TNI, terus Iya, polisi itu ada betul. beberapa perubahan. Jadi Mhm. walaupun misalnya sama-sama coklat, tapi coklatnya polisi tahun 98 dan setelah tahun 99 itu beda sedikit. Nah, Mhm. Mhm. itu risetnya panjang, terus karena kebutuhannya sangat banyak, jadi Mhm. baju yang dijahit pun ribuan jumlahnya. Setelah Mhm. dijahit pun harus di-aging. Salah satu Mhm. proses kreatif yang harus dilakukan oleh departemen kostum itu adalah aging. Aging tuh kayak kita bikin baju itu tidak terlihat baru, kelihatannya sudah Mhm. lama dipakai atau Mhm. emang believable gitu. Jadi nggak Mhm. kelihatan, Mhm. ih kok masih baru Baru banget sih gitu, gitu ya. Mhm. gitu. Itu diapain tuh, Ci? Nah, ini menarik sih, karena ada ribuan baju yang harus gue aging. Gue nggak mungkin ngerjain Mhm. manual sendiri. Biasanya kalau film drama, biasanya gue aging sendiri di rumah sama tim gue. Nah, cuman ini karena banyak, gue harus cari. eh, Waktu itu kepikiran pabrik washing jeans itu Hmm. kan mereka Ya. suka, ya. Dan gue mengontak salah satu pabrik, terus mereka tadinya ragu-ragu, mereka nggak percaya, mereka pikir gue saingan yang mau tahu trik-trik mereka, karena kok Oke. ya kayak gitu, karena banyak nanya, tapi akhirnya kita ketemu meeting, terus ya akhirnya mereka mau Hmm. ribuan baju tentara dan polisi dan seragam jas alma mater waktu itu, jas Hmm. alma mater universitas, mahasiswa-mahasiswa yang demo pada saat itu. Nah itu mereka mau aging, jadi gue dibantu juga dengan, nah dibantu sih dibayar ya, cuman apa karena pekerjaannya besar, jadi bantuannya pun besar gitu, dikerjakannya Hmm. besar. Terus gue waktu itu harus riset sendiri karena tim risetnya agak terlambat didatangkan gitu. Mhm. Waktu pas tim riset didatangkan itu datanya pun sama kayak data yang udah gue pegang gitu. Jadi Hmm. pekerja tuh kelalang keliling ke sana sini riset sambil harus nyiapin baju-bajunya, nyiapin kostum sama wardrobe-nya. Terus waktu syuting pun uh, pemainnya banyak sekali karena kolosal. Nah, itu cukup berat. Sama ada satu lagi, cuman filmnya belum rilis, jadi gue nggak bisa Hmm. Jadi nggak cerita boleh. banyak. Cuman Hmm. itu cukup Hmm. berkesan buat gue karena benar-benar itu diskusi sama sutradaranya detail sekali. Dia maunya setiap tokoh itu Kalau gitu bocoran karakternya sutradaranya aja deh, Ci. jadi Oh, nggak boleh ya. itu semuanya tuh Tetap subtle nggak ya. boleh. Jadi dia ada di baju gitu. Setiap karakter dan apa yang terjadi di scene itu tuh ada di karakter itu. Karakter yang baik, yang jahat, yang abu-abu itu semua terlihat ada di warna dan model. Cuman ya belum bisa cerita karena belum Sedetail itu rilis. ya. Iya, Hmm. gitu. Kalau persiapan yang paling pendek pernah dilakukan itu berapa lama? Misalnya hari ini dapat brief, besok syuting dua pernah juga? 2 minggu. Wow, itu dua perlu tim minggu. berapa banyak tuh Ci kalau di Eh, timnya fashion sendiri? sama aja sih. Sama aja Gue ya? paling banyak bertiga atau berempat, iya. Karena Hmm. dibayarnya juga cuma bisa buat Sama gitu ya? segitu. Iya, iya, iya. Kecuali mungkin buat film kolosal. Ci, halo? Halo, Putus-putus? Ci? udah bagus Halo, belum halo? sekarang? Ya, Halo, ya udah. Oke, udah ya? udah. Oke. Gimana, Iya, gimana? tadi
kalau misalnya film besar, Kolosal. mungkin itu waktu pas kayak di Balik 98 itu asisten gue ada 8 atau 9 orang gitu. Karena Karena emang produksinya besar. produksinya besar, itu pun sebenarnya nggak cukup, sampai driver pun turun tangan, driver wardrobe ya, itu ada 4 orang, jadi kalau di total mungkin 12 sampai 13 orang pada saat itu. Nah, cuman kalau untuk drama biasa, palingan gue timnya asistennya 2 atau 3 gitu. Ya karena memang Oke. standar dibayar per timnya cuman cukup buat segitu. Kalau ditanya Segitu, lo mau, ya, lo ya, mau ya. berapa orang gitu, maunya segini. Ya tapi nggak bisa gitu karena itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya orang-orang seperti Cici gitu ya, maksudnya fashion stylist atau penata busana untuk di film tuh sebenarnya banyak nggak sih gitu? Atau sebenarnya nggak, belum, masih terhitung jari gitu? Banyak sih, banyak. Banyak ya? Yang hebat-hebat banyak, yang lebih hebat dari gue maksudnya banyak. Maksudnya mereka ada yang latar belakang sekolahnya memang sekolah desain gitu, atau emang yang banyak sih, cuma tidak bisa dibilang banyak juga karena misalnya ada, kan ini gue harus cerita dulu nih bedanya fashion stylist sama costume designer atau wardrobe stylist buat film. Iya. Kalau fashion stylist kan enggak, kalau film kan yang seperti tadi gue ceritakan, emang kita harus patuh sama skenario gitu. Apa yang kita presentasikan yaitu sesuai dengan visi sutradara gitu, tapi dengan interpretasi gue gitu, dan di approve sama sutradara. Jadi kebutuhannya tuh bukan selalu untuk fashion. Yeah. Kebutuhannya lebih ke untuk cerita kan, untuk delivery cerita itu. Nah kalau fashion stylist kan emang buat tren, dia membentuk tren, terus apa sih yang lagi in gitu. Nah itu kan di create-nya dari situ. Kalau di gua enggak gitu. Terus apa tadi pertanyaan orang jadi pohon ya? Itu apa namanya? Tuh, gue juga jadi lupa sih. Tadi pertanyaannya adalah kenapa orang-orang yang kayak Cici ini tuh termasuk banyak tapi sedikit. Jadi sebenarnya mungkin yang kalau gue bilang mungkin sedikit yang benar-benar fokus untuk film, untuk Anin. Nanti ya. Ya, jadi terus, mungkin yang misalnya benar-benar fokus untuk film emang mungkin ya sedikit gitu. Kalau misalnya yang masih nyampur-nyampur, dia juga jadi fashion stylist di luar atau apa, itu mungkin banyak. Ada gitu. Banyak ya. Jadi cuman yang fokus bukan di film justru nggak banyak ya. Iya mungkin, tapi ini bukan berarti gue bilang fashion stylist banyak dia nggak bagus juga di film ya, ada ya banyak juga yang bagus gitu, cuman mungkin karena mereka juga punya kesibukan lain, jadi akhirnya nggak bisa gitu fokus di film. Kalau gue kan emang udah fokus di emang syuting aja gitu. Kadang-kadang ada beberapa teman artis dan teman yang minta tolong misalnya di styling gitu. Nah biasanya itu hanya gue lakukan ketika di masa senggang saja gitu, kayak pas gue lagi nggak sibuk. Tapi misalnya kalau lagi persiapan, lagi syuting, ya itu udah nggak bisa diganggu karena emang kan schedule persiapannya pun padat gitu. Iya. Iya, aku selalu ingat sih kalau lagi ada produksi film tuh Cici padat sampai nggak bisa diganggu pokoknya. Diculik pun tidak bisa kalau lagi ada produksi film. Tadi ada yang nyapa-nyapa tuh, tadi ada Teh Irma Jini. Irma terus Sari. Terus juga ada siapa tadi? Hai tetangga, katanya dari Mami Beb. Saha itu? Tetangga. Terus ada Rizka juga, Cici katanya. Oke. Oh, Mbak Rizka. Saling menyapa. Ini ada yang komentar Mbak Yunik. Jadi baju-baju super keren di drakor itu hasil kerjaannya fashion stylist. Iya, kostum designer. Iya, bilangnya kostum designer ya, bukan fashion stylist. Kostum designer. Okay, iya, penata busana. Atau wardrobe designer. Stylist, iya. Oh, wardrobe stylist. Ci,
Kalau tadi kita udah ngobrolin soal project yang paling cukup lah gitu yang dirasakan sama Cici Denny gitu, sama tadi yang paling paling sebentar gitu. Nah sebenarnya kalau idealnya, ideal ya, maksudnya yang dirasain sama pelakunya sendiri Cici gitu, idealnya tuh sebenarnya persiapan dari pra syuting sampai syutingnya sendiri tuh yang paling dirasakan paling nyaman tuh sebenarnya persiapan kostum tuh berapa lama sih? Ini buat gue pribadi nih ya, maksudnya ini tidak mewakili teman-teman yang lain. Ya, Kalau buat gue Cici sendiri. pasti suka ngayal, karena kita kan seringnya kerja dikejar-kejar waktu ya. Jadi gue tuh suka ngayal, seandainya gue dikasih 3 bulan untuk persiapan gitu. 3 bulan untuk persiapan, karena 3 bulan nih maksudnya karena kita misalnya kebutuhannya banyak dan besar gitu. Tapi kalau misalnya mungkin untuk drama komedi gue pengennya 2 bulan gitu, karena sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya untuk menekan budget pun sebenarnya banyak. Kita bisa cari sponsor gitu, karena dengan waktu yang mepet itu kita sulit cari sponsor, karena kan approach sponsor itu kan butuh waktu juga kan. Gitu. Apalagi ada beberapa brand atau beberapa toko yang mereka udah punya standar, kalau lo masuk sponsor 2 minggu sebelum ini harus 2 minggu sebelum sampai ini mereka harus minta approval mungkin bosnya dulu atau gimana gitu. Nah kalau misalnya persiapan mepet itu sulit untuk approach sponsor gitu. Itu salah satu kenapa waktu panjang itu bisa gue butuh juga, selain untuk nyiapin kostumnya banyak, terus gue butuh juga buat aging. Nah aging tuh butuh waktu kayak gitu-gitu. Jadi tuh kalau Cici ngerasa yang paling ideal tuh kalau produksi besar 3 bulan sebelumnya udah di prepare semua gitu ya. Emang sebenarnya ada juga yang banyak sebenarnya yang 3 bulan, bukan banyak, ada juga yang 3 bulan tapi jarang. Biasanya sih sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum. 2 bulan sebelum tuh udah dari tahap awal banget ya. Tahap awal ini maksudnya gue ditelepon, terus kita deal-dealan harga dan segala macam gitu. Gitu. Padahal sebenarnya sebenarnya bisa. Pengennya persiapannya doang tuh 2-3 bulan gitu. Persiapannya doang ya. Kenapa Neng? Persiapannya doang. Terus Ci, kalau misalnya kayak berarti yang tadi kalau Cici bilang kan sebenarnya di luar itu, kalau tadi karena orangnya itu aja, tadi karena si film kita belum menjanjikan, sistem kerjanya belum pasti dan jelas. Sebenarnya kalau ngelihat skills pasti di luar sana banyak banget orang yang bisa juga dan mungkin saja mau untuk masuk ke industri ini. Nah, cuman kalau bisa di breakdown dari pengalaman yang sebenarnya sudah cukup lama juga ya, dari 2003 berbagai proses sampai hari ini, pasti ada dong kayak kriteria gitu sebenarnya tuh apa sih yang dibutuhkan atau klasifikasi apa sih yang dibutuhkan kalau seseorang tuh ingin terjun menjadi seorang wardrobe designer atau tadi fashion designer untuk sebuah industri film gitu. Apa sih sebenarnya klasifikasinya? Karena background fashion ternyata juga bukan tidak diperlukan ya. Lebih bagus kalau dia punya background. Tapi ternyata kan juga kayak Cici nggak punya background fashion juga bisa. Nah, apa aja sih sebenarnya Cici? Ya seperti yang Tem bilang, akan lebih bagus lagi kalau udah ada fashion background atau setidaknya sekolah desain baju, karena itu sangat-sangat membantu karena udah punya basic kan ilmu jahit, warna, komposisi gitu. Nah cuman kalau misalnya yang tidak berlatar belakang sekolah desain pun tidak apa-apa, seperti gue, yang penting kan emang ada minatnya, ada ketertarikan dan emang ada mau belajar gitu. Terus kedua ya tadi kan kita ngomong skill tuh bisa kita cari gitu, bisa kita pelajari, bisa kita usahakan gitu asal rajin. Yang kedua ya harus komit, harus ini yang susah nih. Iya, harus komit. Jadi ini kan makan waktu banyak, terus workload-nya juga banyak gitu. Yang dikerjakan juga banyak. Biasanya mungkin orang nggak
ya gue selalu patokannya karena anak-anak magang itu ya yang tadinya semangat gitu mau betul-betul terjun di film, tapi begitu sampai di lapangan langsung melempem. Jadi mungkin ada komitmen, ada ya semangat, terus harus sehat gitu. Gitu aja sih, maksudnya emang kalau pekerjaan kreatif kan kita nggak bisa gitu punya misalnya kayak lo harus bisa bahasa Inggris atau lo harus bisa nggak jadi nggak ada skill requirement yang seperti itu. Misalnya anak teknik harus bisa pegang mesin itu atau IT harus bisa apa aplikasi ini. Nah kalau di sini nggak ada. Kalau misalnya memang tidak punya background ya you're willing untuk belajar gitu, willing untuk belajar ketika ada di dalam gitu, bisa mulai dengan magang dulu atau bisa apa ya ketika sudah ada di dalam ya terus belajar gitu, jangan ngerasa wah gue udah lama nih di sini, gue udah puas gitu di sini, jadi apa udah kayaknya udah mantep nih, enggak. Terus sama ke yang satu yang penting lagi adalah attitude gitu, karena kita ya karena kita bekerja dengan banyak orang. Dengan banyak orang. Nah, gue juga bukan orang yang langsung attitude-nya oke banget gitu. Kita belajar gitu, belajar terus kayak ketemu dengan orang atau kita dealing sama orang kan beda-beda nih. Belum misalnya kayak karena kalau gue berhubungan langsung dengan pemain ya, dengan aktor gitu. Tadi seperti Neng Teh bilang, ada nggak ya artis yang apa bisa kadang-kadang nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Nah kita juga tetap attitude-nya harus bagus, harus profesional menghadapi yang aneh-aneh gitu. Terus terutama juga dengan rekan kerja, bukan hanya dengan artis, dengan rekan kerja gitu, saling respect. Terus ya sebenarnya kerja di kru tuh nggak kayak kerja di kantor ya. Jadi kita dengan bos pun bukan kayak karyawan di kantor sama bosnya, emang lebih relax gitu, lebih santai gitu, tapi tetap harus jaga respect itu, harus punya garis, punya batas, tapi juga harus luwes. Nah ini hal yang gue pelajari along the way selama belasan tahun ini, karena gue juga sebenarnya bukan orang yang luwes, gue tuh sebenarnya kaku, yang maksudnya kaku itu gue orangnya detail, terus kaku semua harus sesuai dengan ini ada urut-urutannya gitu. Nah pasti sulit sekali sebenarnya buat orang kayak gue untuk menjadi luas gitu. Dulunya tuh hitam dan putih banget gue. Terus, nah akhirnya sepanjang berjalannya pekerjaan ini, karena memang hidup gue didominasi sama pekerjaan ya. Jadi gue banyak belajar itu ya dari pekerjaan. Misalnya gimana sih caranya luas, gimana sih caranya kita bisa kompromi sama orang. Bahkan belajar minta bantuan pun itu gue belajar di pekerjaan. Gitu. Gue dibesarkan dengan mandiri kan, maksudnya orang tua gue membesarkan gue dengan lo mandiri, ini bagian lu, ini bagian ini. Ya, jadi sementara begitu kita bekerja tim ya kita kan semua harus saling saling dukung, saling bantu, saling support gitu. Nah jadi ya itu tadi skill, terus skill itu bisa dari sekolah, terus bisa juga along the way kita belajar sama attitude gitu, itu yang penting. Gitu. Sip deh. Wah ini bentar lagi kita mau mati ini live-nya. Jadi ini sebelum kita udahan, Ci, ini pertanyaan terakhir tapi harus dijawab. Selama perjalanan belasan tahun berkarir, sebutin dong 2 aja artis yang bener-bener Cici respect dan favorit banget, baik itu secara kerjasamanya enak dan lain-lain. Sebentar. Ini personal. Iya, coba, cuman apa, ini Ci? 2 aja, Ci. Ini Nek, harusnya kamu dari tadi malam atau bilang biar gue inget-inget. Karena banyak ya. Banyak, maksudnya yang mengenai hati sampai sekarang tuh ini orang tuh keren gitu. Apa sih? Sebentar, gue boleh lihat phone book dulu nggak? Kalau udah ditanya dari mulai Widyawati senior sampai yang anak baru meletek gitu. Nah ini yang perjalanan ini siapa yang sampai keinget banget tuh siapa sih? Nah karena Neng Temi menyebut anak baru ngeletek, gue jadi ingat satu orang. Siapa kalau baru ngeletek ini umurnya yang masih muda, tapi pengalamannya sih udah banyak. Gue sangat dia mungkin gak nonton ini.
gue sangat respect dengan Prilly Latuconsina. Mm-mm. Dia salah Prilly, satu. oke, Ini oke. ini bukan berarti yang lain gue nggak ini ya. Gue cuman keinget dia aja itu. Kalau disebut yang muda itu gue sangat respect dengan dia gitu, respect dan kagum Hmm. sebenarnya karena Mm-mm. usianya muda, tapi sangat profesional, attitude juga oke, Hmm. dan Hmm. talented gitu. Kalau yang Hmm. tuanya, Wow, Pril. Cie, langsung. Kalau yang eh, senior siapa, Ci? siapa ya? Sebenarnya banyak sih yang oke-oke, Banyak tapi ya? gue Neng jangan nanya aktor siapa yang ini gitu. Gue kok ditanya udah pernah ngerjain film apa aja, langsung blank. Hah? Apa ya saking banyaknya Apa ya? ya? Bukan saking banyak ya, karena nggak dipikirin kan. Oh, nggak Misal, dipikirin. iya karena misalnya nih orang di kantor gitu. Kamu kalau udah ngerjain laporan, udah input laporan, Nggak kepikiran berapa yang juga, nggak ya kepikiran, kan? Nah, yang penting gitu. udah Cuma selesai. iya, yang penting dijalani dengan baik. Dengan Nah, benar. cuman nanti nih, mungkin nanti gue WhatsApp lu aja kalau gue inget Oh, ya. boleh. Nanti gue sebutin kalau Kalau gitu di ditembak caption kayak gue. gini ya. Cuman banyak kok, maksudnya gue banyak ketemu dengan gue juga beberapa minggu yang lalu di interview sama ada media online juga. Dia tanya apa sih salah satu yang lu seneng kerja di industri ini ya. Gue jawab salah satunya, gue jawab adalah gue ketemu dengan orang-orang hebat. Banyak sekali orang-orang hebat yang menginspirasi gitu. Jadi bukan hanya artis, tapi misalnya gue bikin dokumenter, gue ketemu dengan misalnya waktu itu gue pernah bikin dokumenter Rudy Hartono, gue ketemu dengan Rudy Hartono gitu. Kan kita pasti sempat ngobrol-ngobrol walaupun Yeah. sedikit, itu tuh inspiring banget. Dan terus ada beberapa juga teman-teman aktor yang emang karena mau nggak mau kita jadi sering ngobrol kan. Nah itu juga gue banyak belajar gitu. Dan ini bukan basa-basi loh, maksudnya emang Bukan peres-peres, emang bukan bener peres, gitu ya, Ci. gue nggak sebut nama kan, kecuali Prilly ya. Cuma sih gue banyak belajar dari mereka gitu. Jadi nggak bukan pekerjaan ini tuh bukan hanya jadi tempat gue mencari nafkah, tapi juga jadi tempat gue banyak belajar, banyak sekali gitu. Ci, thank you ya waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Terima kasih insight-nya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat. Amin, Produksi Neng film Tem yang juga. tertundanya segera bisa Iya. dilakukan ya pasca Iya, pandemi semoga ini ya. pandemi segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you ya, Ci. Sama-sama, Sudah mau Neng Tem. bergabung. Thank you. Dadah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Aduh, senang banget. Saya agak buru-buru karena ini mau udahan udah 1 jam. Basically obrolan sore hari ini senang banget karena ternyata menjadi membuka wawasan ya bahwa di industri film itu banyak banget timnya. Salah satunya adalah penata busana atau wardrobe designer tadi. Dan harapannya sih tadi ya, semoga industri perfilman di Indonesia ke depan juga semakin profesional, semakin terstruktur sehingga juga bisa menjamin kehidupan para tim dan kru yang terlibat di dalamnya. Thank you ya semuanya ya. Kita ketemu lagi di Ngobrol Yuk lain waktu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.